Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Fadli Syarfatullah. Nomor induk mahasiswa 040104200013. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan hasil observasi saya di TK Dharma Wanita Masakan Kulon. Sebelumnya saya akan memperkenalkan tentang TK Dharma Wanita Masakan Kulon. TK Dharma Wanita Masakan Kulon adalah TK yang tertua yang ada di Masakan Kulon, berdiri sejak tahun 1990-an. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah bagaimana agar TK Dharma Wanita mampu bersaing dengan TK lain pada saat masa penerimaan peserta didik baru. Nah, ini merupakan suatu permasalahan yang umum pada suatu lembaga pendidikan yang mana pada saat menjelang penerimaan peserta didik baru tentu akan mengalami permasalahan yang seperti ini. Nah, di sini saya akan mencoba mengulik tentang bagaimana agar TK Dharma Wanita mampu bersaing dengan TK lain pada saat masa penerimaan peserta didik baru. Nah, di sini saya akan mengulik dengan menganalisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan, terus ada juga kelemahan, kemudian ada juga peluang, dan juga ada ancaman. Nah, dari TK Dharma Wanita Masakan Kulon sendiri, mereka memiliki kekuatan yang pertama, yaitu ada akses jalan menuju TK Dharma Wanita yang mudah dilalui. Hal ini dikarenakan karena beberapa bulan sebelumnya telah terjadi pembenahan jalan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Masakan Kulon. Kemudian kekuatan yang kedua adalah pembelajaran indoor dan outdoor. Nah, pembelajaran ini merupakan sebuah rutinitas, entah itu satu semester satu kali. Nah, di sini pembelajaran outdoor ini seperti cooking class ataupun juga ada outbound. Kemudian kekuatan yang ketiga yaitu ada menerapkan praktek keagamaan. Nah, di sini ini merupakan poin plus yang dimiliki oleh TK Dharma Wanita Masakan Kulon yang belum tentu dimiliki oleh TK Dharma Wanita yang lainnya. Nah, di sini mereka menerapkan praktek-praktek keagamaan seperti membaca doa sebelum masuk dan keluar ruangan, terus kemudian membaca doa sebelum belajar dan sudah belajar, terus mereka juga menghafalkan rukun iman dan juga rukun Islam. Nah, kemudian untuk kekuatan yang keempat yaitu ada menerapkan praktek kenegaraan. Nah, praktek kenegaraan yang diterapkan seperti apa? Ya, ini seperti membaca teks Pancasila, kemudian juga ada menyanyikan Indonesia Raya dan lagu-lagu wajib nasional. Oke, selanjutnya setelah kita bicara tentang sebuah kekuatan, kita juga akan berbicara tentang sebuah kelemahan. Nah, apa sih kelemahan dari TK Dharma Wanita Masakan Kulon saat ini? Yaitu yang pertama, ada fasilitas seperti gedung, alat bermain, serta lahan sekolah yang tidak memenuhi standar. Terus kemudian juga ada kurang adanya sumber daya manusia sebagai operator sekolah, sehingga dari pihak guru kadang juga merangkap sebagai operator sekolah. Padahal sebaiknya jika ingin efektif, maka akan lebih baik apabila operator sekolah merupakan seseorang itu sendiri yang bukan sebagai guru, merupakan sebagai pegawai sekolah. Terus kemudian yang ketiga ada kurangnya support dari yayasan ketika terdapat pelatihan yang ditujukan kepada guru. Nah, ternyata di sini meskipun TK Dharma Wanita Masakan Kulon ini berada di bawah naungan pemerintahan desa, tapi ternyata gurunya
ketika ada pelatihan, ternyata mereka lebih banyak merogoh kocek dari kantong mereka sendiri. Nah, ini juga merupakan sebuah kelemahan dari TK Dharma Wanita Masakan Kulon itu sendiri. Kemudian, nah, kita beranjak ke peluang. Di sini peluang yang dimiliki oleh TK Dharma Wanita Masakan Kulon sebenarnya cukup baik. Mengapa? Karena yang pertama adanya lingkungan sekitar yang padat penduduk. Nah, kemudian dari lingkungan sekitar yang padat penduduk ini, kita beranjak ke poin kedua, yaitu banyak anak di bawah usia 6 tahun di sekitar sekolah TK tersebut. Nah, otomatis ketika ada sekolahan yang terdekat dari rumah seorang siswa tersebut, si orang tua bisa secara langsung memantau perkembangan anak itu sendiri. Terus kemudian juga peluang yang ketiga adalah lingkungan sekolah yang berada dalam satu wilayah dengan Sekolah Dasar Negeri Masakan Kulon. Kemudian kita berbicara tentang ancaman. Yang pertama, adanya TK lain di sekitar TK Dharma Wanita yang jaraknya berdekatan. Nah, ini merupakan sesuatu yang sangat disayangkan oleh guru-guru di TK tersebut. Karena kenapa? Sejak tahun 2000-an mulai banyak TK yang dibangun di Desa Masangan Kulon itu sendiri. Karena ternyata dari perizinan itu mereka mudah sekali. Jadi di Desa Masangan Kulon sekarang sudah ada 9 TK termasuk TK Dharma Wanita yang mereka sangat berebut siswa, dalam artian persaingan pasar mereka itu ketat sekali karena wilayahnya cuma se-Desa Masangan Kulon, tapi ternyata TK-nya ada 9. Nah, ini juga merupakan keluhan dari TK-TK lain karena siswa yang mereka dapat juga nggak seberapa banyak. Gitu. Kemudian ada juga fasilitas TK lain lebih layak dan lebih baik dari TK Dharma Wanita Masakan Kulon. Nah, entah kenapa ya, kalau di daerah Masakan Kulon ini, TK-TK yang berada di bawah naungan swasta atau yayasan atau lembaga, lembaga swasta, lembaga sosial, lembaga masyarakat itu lebih baik gitu dalam arti fasilitasnya. Ada TK Babu Salam yang bergerak di bawah naungan Yayasan Babu Salam. Nah, ini TK-nya itu bagus banget. TK, masa ada TK ber-AC. Dan fasilitas-fasilitasnya juga banyak. Mulai dari ada ruang belajar, terus kemudian ada tempat bermain yang asik, terus bahkan mereka memiliki satu kelas yang besar sebagai aula. Nah, ini merupakan fasilitas yang tidak dimiliki oleh TK Dharma Wanita itu sendiri. Kemudian, lalu bagaimana kemungkinan solusinya? Nah, di sini saya sudah menyertakan beberapa kemungkinan solusi yang bisa dicoba untuk dilaksanakan. Yang pertama, perihal tentang kelemahan yang membicarakan tentang fasilitas. Nah, di sini bagaimana yang pertama yaitu membicarakan perihal fasilitas yang tidak memenuhi standar kepada pemerintah desa. Karena balik lagi, TK Dharma Wanita Masakan Kulon adalah TK yang bergerak dinaungi oleh pemerintah Desa Masakan Kulon. Mungkin caranya bisa melalui pembicaraan ketika rapat atau ketika bertatap muka, bertemu, kita menyampaikan keluh kesahnya seperti ini. Kemudian mungkin dari pihak desa akan menindaklanjuti, melaksanakan survei, baru kemudian jika memang hal itu benar terjadi dan diperlukan pergerakan, otomatis tentu dari pihak desa juga akan melakukan pergerakan yang lebih lanjut untuk merenovasi dari TK Dharma Wanita Masakan Kulon itu sendiri. Terus kemudian menanggapi tentang masalah yang kedua, yaitu tadi
kita perlu merekrut seseorang yang ahli di bidang IT sebagai operator lembaga. Hal ini disebabkan karena selama ini dari operator lembaga itu sendiri itu merupakan seorang guru sebagai guru di kelas di TK tersebut. Nah, bayangkan ada double job di sana kan. Tentu ini juga membutuhkan tenaga yang besar dan ini juga kasihan gitu kepada gurunya sendiri. Karena mereka harus double-double. Apalagi operator ini kan juga biasanya bergelut sama server. Nah, server ini kadang bisa, kadang nggak bisa. Mungkin bisanya tengah malam ataupun nanti jam 9 malam dan itu tidak bisa diprediksi gitu. Jadi akan lebih baik apabila sebuah lembaga itu memiliki operator sendiri. Oke. Kemudian yang ketiga adalah membicarakan kepada ketua yayasan terkait adanya pelatihan terhadap guru. Nah, disinilah mengapa kita perlu membicarakan, karena mungkin dari ketua yayasan itu sendiri tidak mengetahui apabila ada pelatihan yang dilaksanakan untuk semua guru yang ada di sana. Nah, mungkin dari situ bisalah dari yayasan itu sendiri menganggarkan dana untuk pelatihan guru-guru tersebut. Kemudian di sini saya juga menuliskan ada beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk dapat bersaing dengan TK sekitar ketika penerimaan peserta didik baru. Yang pertama adalah memastikan bahwa lulusan dari TK Dharma Wanita adalah lulusan yang berkualitas. Nah, maksud dari lulusan yang berkualitas ini seperti apa sih? Maksud dari lulusan yang berkualitas adalah lulusan yang sesuai dengan kriteria dari SD itu sendiri, sesuai dengan syarat untuk masuk SD itu apa sih? Ya minimal bisa membaca, menulis, dan juga berhitung. Nah, di sini adalah bagaimana caranya guru-guru itu dapat memastikan agar siswa-siswa yang berada di TK tersebut bisa membaca, menulis, dan berhitung dengan lancar. Minimal seperti itu. Kemudian ada juga mengadakan kegiatan yang berbeda dengan TK sekitar, misalnya seperti kegiatan outdoor. Nah, karena kegiatan outdoor ini juga merupakan kegiatan rutinan selama 1 semester di sana, mungkin ini bisa menjadi branding tersendiri dari TK Dharma Wanita itu sendiri, sehingga mereka punya sesuatu yang berbeda, sesuatu yang khas gitu, yang memiliki khas, sehingga bisa menarik minat dari para calon wali murid dari TK Dharma Wanita Masakan Kulon. Kemudian yang ketiga adalah memberi hadiah yang menarik apabila ada yang ingin mendaftar di TK Dharma Wanita Masakan Kulon. Nah, apabila pendaftaran itu dibuka dan ada calon wali murid yang ingin mendaftarkan nama anaknya untuk masuk sekolah di situ, maka alangkah baiknya kita beri hadiah. Hadiah ini bisa seperti apa sih? Hadiahnya bisa seperti mungkin tas atau alat tulis tapi yang bentuknya unik-unik gitu, yang lucu dan nggak membosankan, yang bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh murid-murid di kemudian hari. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya berterima kasih kepada seluruh jajaran staf, entah itu kepala sekolah maupun guru dari TK Dharma Wanita Masakan Kulon yang telah memberikan saya waktu untuk bisa observasi, untuk bisa mewawancarai mereka, memberi saya ruang, memberi saya waktu. Terima kasih atas apabila ada kesalahan kata dan perbuatan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.